Siapa yang share screen? Lo aja share screen-nya. Bisa record kan, Kat? Tunggu bentar. Dah. Selamat malam Bu Devi dan teman-teman. Pada malam hari ini kelompok 7 akan mempresentasikan penerapan hukum anoli pada tabung pitot yang beranggota Anggita Humaira, Nabila Zahra, Nela Insyira, dan Zevania Monika. Sebelumnya kita akan membahas apa itu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman yaitu Daniel Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Artinya, saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida turun, tekanan fluida akan naik. Selanjutnya, tabung pilot adalah alat ukur yang dapat kita gunakan untuk mengukur kelajuan gas. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar tabung pilot. Misalkan kelajuan udara di lubang A adalah FA dan kelajuan udara di lubang B adalah FB. Jika udara masuk lewat lubang A yang sejajar dengan arah aliran, maka kelajuan dan tekanan gas di luar lubang nilainya sama dengan aliran bebas, sehingga FA sama dengan V. Kelajuan gas dan tekanan pada kaki kiri manometer tabung pilot dengan tekanan sama dengan tekanan aliran gas atau PA. Misalkan kelajuan udara di lubang A adalah VA dan kelajuan udara di lubang B adalah VB. Saat udara masuk lewat lubang B yang tegak lurus terhadap arah aliran, kelajuannya tertahan sehingga VB sama dengan 0. Tekanan pada kaki kanan manometer sama dengan tekanan di titik B atau PB, di mana ketinggian titik A dan B dapat diabaikan sehingga HA sama dengan HB. Selanjutnya, kita akan membahas rumus hukum Bernoulli pada tabung pitot. Nah, dari hukum Bernoulli ini kan diketahui rumusnya itu PA ditambah setengah rho VA kuadrat ditambah rho GHA sama dengan PB atau tekanan B ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho GHB. Lalu, karena satuan tekanan A dengan tekanan B adalah sama, jadi kita bisa pindahkan ruaskan menjadi seperti ini. Tekanan B dikurangi tekanan A sama dengan setengah rho VA kuadrat dikurangi setengah rho VB kuadrat ditambah rho GHA dikurangi rho GHB. Lalu pada baris yang kedua ini, kenapa setengah rho VB itu sama dengan 0? Itu dikarenakan pada tekanan pada lubang B itu kelajuan gas 0 akan terhenti. Jadi di sini 0. Nah, lalu kenapa rho GHA dikurangi rho GHB itu sama dengan 0? Karena kan ketinggian lubang A dengan ketinggian lubang B itu tidak signifikan. Jadi kita disamakan nilainya sama dengan 0. Jadi tekanan B dikurangi tekanan A sama dengan setengah rho VA kuadrat. Ini persamaan pertama. Nah, pada pipa U ini terjadi perbedaan ketinggian zat yang diakibatkan perbedaan tekanan, sehingga di sini itu terjadi delta H atau perbedaan ketinggian kan, dikarenakan tekanan pada lubang A dan lubang B itu beda. Jadi, di sini tekanan B dikurangi tekanan A sama dengan rho RGH. Rho RGH itu adalah
massa jenis air raksa dikali gravitasi dikali ketinggian, yang merupakan persamaan yang kedua. Kenapa kita massa jenisnya raksa? Karena kebanyakan massa jenis fluida pada pipa U itu diisi oleh air raksa. Nah, sehingga bisa kita dapatkan rumus gabungan persamaan 1 dan 2 tadi, yaitu VA sama dengan akar dari 2 rho ZC atau rho massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali H dibagi rho udara. Nah, nanti finalnya rumus yang kita dapatkan untuk hukum Bernoulli pada tabung pitot yaitu V sama dengan akar 2 rho raksa dikali gravitasi dikali H dikali rho, di mana V itu kecepatan fluida dalam tabung yang memiliki satuan meter per second kuadrat, P yaitu tekanan dalam tabung, G percepatan gravitasi, H selisih tinggi permukaan zat cair, rho R sama dengan massa jenis fluida pada bagian U, dan rho massa jenis fluida di luar bagian U atau rho udara. Nah, di sini kita akan membahas latihan soal. Latihan soalnya, sebuah pipa pitot digunakan untuk mengukur kelajuan aliran udara yang melalui sebuah terowongan. Pipa pitot itu dilengkapi dengan manometer alkohol dengan massa jenisnya 800 kg per meter kubik. Apabila beda ketinggian kaki manometer 18 cm dan massa jenis udara setengah 1,2 kg per meter kubik, maka kecepatan aliran udaranya sebesar berapa? Oke, kita akan bahas di sini. Nah, kita tulis diketahui dulu ya. Sebelumnya saya minta maaf karena tulisannya jelek. Diketahui rho alkoholnya itu adalah 800 kan. Berarti rho A sama dengan 800. Jangan lupa satuannya ya, kilogram per meter kubik. Lalu yang kedua apa yang diketahui? Itu ketinggian kaki manometer atau H. H-nya sama dengan 18 cm. Nah, karena satuan internasional dari ketinggian adalah meter, jadi kita akan ubah jadi 8 dikali 10 min 2 meter. Karena dibagi 100 ya. Lalu diketahui apa lagi? Rho udara. Rho udara di sini adalah 1,2 kg per meter kubik. Nah, karena ketinggiannya di sini tidak diketahui, tapi kan kita sudah kesepakatan kalau H memiliki jumlah 10 meter per second kuadrat. Nah, ini hapus dulu ya. Lalu yang ditanya itu kan kelajuan ya. Kelajuannya berapa? Nah, tadi kita udah bahas. Kelajuannya itu memiliki rumus akar dari 2. Maaf, kita ulang. Akar dari 2 rho alkohol dikali gravitasi dikali H per rho udara. Nah, ini kan tadi diketahui, kita udah tahu semua ya. Jadi tinggal dimasukin aja. Sama dengan akar 2 dikali 800 dikali 10 dikali 18 kali 10 pangkat min 2. Maaf. Dibagi 1,2. Nah, ini akarnya harus sampai ujung ya. Saya sudah hitung, jadi sama dengan akar 2400.
2400 meter per second. Nah, karena 2400 nggak ada di jawabannya, jadi kita akan pecahkan menjadi berapa? 400 dikali 6. Akar dari 400 adalah 20. Jadi, jawaban finalnya adalah 20. Salah. Maaf guys. Jadi, finalnya itu jawabannya 20 akar 6. Atau Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.